Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Damayanti, mahasiswi semester 7 Pendidikan Agama Islam STAI Al-Hamidiyah Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang agama dan budaya. Yang pertama, di sini ada pengertian budaya. Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan susah diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Koncaraningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri dari sistem budaya yang berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Selanjutnya, Godenog bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakatnya. Sedangkan menurut Horton, budaya adalah yang menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi agama. Di antaranya memberikan makna tertinggi, termasuk usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang baik, personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial, proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuasa dan maha tinggi. Fungsi undang-undang. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum, masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah, masuk ke surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamad di akhirat. Yang berdosa akan masuk ke penjara neraka, dan yang memiliki keimanan atau yang benar akan masuk ke dalam surga. Fungsi psikologis agama. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologis dan sosial yang penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa saja, mari berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, ada fungsi tradisi lisan. Melalui ritual, bacaan, dan mitologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan, cerita tentang para rasul dan sahabat nabi-nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang yang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam dibunuh oleh raja kafir, dan lain-lain. Yang ketiga, ada fungsi memberi kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Allah atau Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan dalam bahaya. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu.
Yang selanjutnya itu ada fungsi menjaga solidaritas. Agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial. Persatuan umat dan gereja saling kasih sayang sesama manusia, apalagi sesama agama. Pembahasan selanjutnya ada agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat? Jawabannya adalah agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat, atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat, dan tradisi sepanjang budaya lokal, adat, atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritual ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan, tradisi, dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Syaban atau Rowah. Proses ritus pelaksanaan nyadran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran, warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga, kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang atau arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pepunden masyarakat atau leluhur. Dalam melakukan ziarah, masyarakat membawa sesaji dan pelengkap. Setelah ritus ziarah kubur dilanjutkan dengan kondangan di kompleks makam. Dampak tradisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atau pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak, hingga menjadi orang yang sukses. Pelestarian tradisi ini merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung, peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam proses tradisi ini yang sangat relevan dengan konteks yang kekinian. Lebih dari itu, tradisi ini menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme. Saat pelaksanaan tradisi ini, kelompok-kelompok keluarga atau roh tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya ada 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama adalah kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian, kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman, kehidupan, dan kegagalan.
Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi risiko, kegagalan, dan keberhasilan. Yang kedua, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum sebagai kita anak Tuhan. Yang ketiga, kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan, kerangka evaluasi, dan atribusi sebab akibat. Karena kesimpulannya, agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut, meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri. Agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, mungkin hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.